Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video presentasi kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang makna, tujuan, dan metode memahami Islam. Sebelum masuk pada pembahasan materi lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama saya Arsila, mahasiswi semester 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Buton. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Safarudin Yahya, SPDI, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama, yang telah memberikan tugas ini sehingga menambah wawasan saya. Jadi, sebelum masuk pada pokok-pokok pembahasan materi, sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, mengetahui makna memahami Islam. Yang kedua, mengetahui tujuan memahami Islam. Dan yang ketiga, mengetahui metode memahami Islam. Jadi, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang makna Islam. Jadi, secara etimologis, kata Islam berasal dari 3 akar kata, yaitu aslama, salam, dan salamah. Aslama artinya berserah diri atau tunduk patuh, yakni berserah diri atau tunduk patuh pada aturan-aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam artinya damai atau kedamaian, yakni menciptakan rasa damai dalam hidup atau kedamaian jiwa dan ruh. Salamah artinya keselamatan, yakni menempuh jalan yang selamat dengan mengamalkan aturan-aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui perantara para nabi. Jadi, untuk memahami makna Islam, perlu dipahami pula makna taslim. Taslim atau berserah diri ada 3 tingkatan, yaitu taslim fisik, taslim akal, dan taslim hati. Taslim fisik adalah menyerah secara fisik karena dikalahkan oleh lawan yang memiliki fisik lebih kuat. Taslim akal adalah menyerah karena kelemahan dalil, logika, dan argumentasi. Sedangkan taslim hati biasanya disebabkan oleh fanatisme, jaga gengsi, takut kehilangan pengikut, atau memang hatinya kufur walaupun akalnya sudah taslim. Jadi selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu tujuan memahami Islam. Jadi menurut para ulama, tujuan didatangkannya syariah Islam adalah untuk menjaga kelima hal atau 5 perkara. Yang pertama, menjaga dan memelihara agama. Hal ini dapat dilihat dalam 5 pokok dasar. Yang pertama, perlunya melahirkan ulama. Kedua, membudayakan gerakan belajar agama. Ketiga, perlunya menguasai ilmu-ilmu dasar Islam. Keempat, ilmu yang fardu ain. Yang kelima, melaksanakan kewajiban agama. Jadi, tujuan memahami Islam yang kedua adalah menjaga dan memelihara jiwa. Anugerah Allah yang paling besar bagi manusia adalah hidup. Oleh karena itu, setiap usaha memelihara jiwa manusia sangat dihargai oleh Islam. Nah, yang ketiga, menjaga dan memelihara akal. Di sini termuat dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi tujuan yang keempat adalah menjaga dan memelihara harta. Allah telah menganugerahkan rizki yang luas dan harta yang banyak bagi umat manusia. Jika dikelola dengan benar dan adil, maka tidak akan ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang menghadapi kelaparan. Agama Islam didatangkan dengan seperangkat ajaran yang lengkap dan sempurna tentang pengelolaan harta. Dalam Islam, pemilik mutlak harta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, harta harus diperoleh secara halal. Jadi tujuan yang kelima adalah menjaga dan memelihara kehormatan. Tujuan didatangkannya agama Islam yang kelima adalah menjaga serta memelihara kehormatan dan keturunan. Agama Islam sejalan dengan fitrah Allah menghendaki agar setiap orang berkeluarga dengan jalan pernikahan. Oleh karena itu, ajaran Islam menganjurkan menikah dan mengharamkan zina.
Jadi kita masuk pada pembahasan yang ketiga adalah tentang metodologi memahami Islam. Memahami Islam itu berasal dari kata paham yang artinya mengerti, memaklumi, dan mengetahui sesuatu hal yang sedang diamati, didengarkan, dikerjakan, ataupun sesuatu hal yang sedang terjadi. Jadi metode dalam memahami Islam itu harus dilihat dari berbagai dimensi. Dalam hubungannya, jika kita meninjau Islam dari satu sudut pandang saja, maka yang akan terlihat hanya satu dimensi saja dari gejalanya yang bersegi banyak. Mungkin kita berhasil melihatnya secara tepat, namun tidak cukup bila kita ingin memahaminya secara keseluruhan. Buktinya ialah Al-Quran sendiri. Kitab ini memiliki banyak dimensi. Sebagainya telah dipelajari oleh sarjana-sarjana besar sepanjang sejarah. Satu dimensi misalnya mengandung aspek-aspek linguistik dan sastra Al-Quran. Para sarjana sastra telah mempelajarinya secara terperinci. Dimensi lain terdiri atas tema-tema filosofis dan keimanan Al-Quran yang terjadi bahan pemikiran bagi para filosofi serta para teknologi. Jadi seperti yang Muhaimin dan kawan-kawan dimensi studi Islam yang terdapat dalam buku karya Abdi Tama 1994 dan Abudin Nata Metodologi Studi Islam Jakarta Raja Wali Pers 2009 halaman 152 sampai 153, yaitu ahli syariat lebih lanjut mengatakan ada berbagai cara memahami Islam, yaitu yang pertama dengan mengenal Allah dan membandingkannya dengan sesembahan agama-agama lain. Yang kedua, dengan mempelajari kitab Al-Quran dan membandingkannya dengan kitab-kitab samawi lainnya. Yang ketiga, dengan mempelajari keimanan Rasul Islam dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh besar pembaharu yang pernah hidup dalam sejarah. Dan yang keempat itu dengan mempelajari tokoh-tokoh Islam terkemuka dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh utama agama maupun aliran-aliran pemikiran lain. Jadi, seluruh cara yang ditawarkan ahli syariat itu pada intinya adalah metode membandingkan atau komparasi. Metode lain untuk memahami Islam yang dianjurkan mufti adalah metode tipologi. Metode ini oleh banyak ahli sosiologi dianggap objek berisi klasifikasi topik dan tema sesuai dengan tipenya. Lalu dibandingkan dengan topik dan tema yang mempunyai tipe yang sama. Dalam hal agama Islam, juga agama-agama lainnya itu. Yang pertama itu aspek ketuhanan. Yang kedua, aspek kenabian. Yang ketiga, aspek kitab suci. Dan yang keempat, aspek keadaan waktu munculnya Nabi. Orang-orang yang didakwahi dan individu-individu terpilih yang menghasilkan oleh agama itu. Jadi, selanjutnya terdapat pula metode memahami Islam yang dikemukakan oleh Nasruddin Razak. Ia mengajarkan metode memahami Islam secara menyeluruh. Cara tersebut digunakan untuk memahami Islam paling besar agar menjadi pemeluk agama yang mantap untuk menumbuhkan sikap saling menghormati terhadap pemeluk agama lain. Metode tersebut juga ditempuh dalam rangka menghindari kesalahpahaman yang menimbulkan sikap dan pola hidup beragama yang salah. Untuk memahami Islam secara benar, terdapat 4 cara yang tepat menurut Nasruddin Razak, yaitu yang pertama, Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, Islam harus dipelajari secara integral atau secara keseluruhan. Yang ketiga, Islam perlu dipelajari dari perpustakaan yang ditulis oleh para ulama besar, Qaumzu Ammah, dan sarjana Islam. Yang keempat itu, Islam hendaknya dipelajari dan ketentuan normatif teologis dalam Al-Quran kemudian dihubungkan dengan kenyataan historis, empiris, dan sosiologis. Jadi dari beberapa metode tersebut, terdapat 2 metode dalam memahami Islam. Secara garis besar bisa dilihat yaitu metode komparasi dan metode sintesis. Jadi metode komparasi yaitu metode memahami Islam dengan membandingkan seluruh aspek Islam dengan agama lainnya agar tercapai pemahaman Islam yang objektif dan utuh. Dalam komparasi tersebut terlihat jelas bahwa Islam sangat berbeda dengan agama-agama lain. Intinya Islam mengajarkan kesederhanaan dalam kehidupan dan dalam berbagai bidang. Yang kedua itu metode sintesis, yaitu metode memahami Islam dengan memadukan metode ilmiah dengan metode logis normatif. Jadi, sedangkan menurut Ali Anwar Yusuf dalam bukunya Studi Agama Islam, terdapat 3 metode dalam memahami agama Islam. Yang pertama, metode filosofis, metode historis, dan metode teologi.
Metode filosofis yaitu filsafat adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas segala sesuatu dengan tujuan untuk memahami pengetahuan sedalam-dalamnya, sejauh jangkauan kemampuan akal manusia. Kemudian berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahannya. Sedangkan metode historis, metode ini sangat diperlukan untuk memahami Islam karena Islam itu sendiri turun dalam situasi yang konkret bahkan sangat berhubungan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Melalui metode sejarah, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya dan hubungannya dengan terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan metode teologi dalam memahami Islam dapat diartikan sebagai upaya memahami Islam dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari satu keyakinan. Bentuk metode ini selanjutnya berkaitan dengan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang Islam dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Allah yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Jadi dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk lebih memahami makna Islam, perlu dipahami pula makna taslim. Taslim atau berserah diri ada 3 tingkatan, yaitu taslim fisik, taslim akal, taslim hati. Makna memahami Islam ada 5 hal, yaitu menjaga dan memelihara agama, menjaga dan memelihara jiwa, menjaga dan memelihara akal, menjaga dan memelihara harta, serta menjaga dan memelihara kehormatan. Metode adalah suatu ilmu yang memberi penjelasan tentang sistem dan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai suatu penyelidikan keilmuan. Metodologi berarti ilmu tentang cara-cara untuk sampai pada tujuan. Metodologi adalah hal memahami Islam digunakan untuk mengetahui metode-metode yang tepat agar dapat diperoleh hasil yang utuh dan objektif dalam memahami Islam. Jadi saya rasa cukup sekian pembahasan materi tentang makna, tujuan, dan metode memahami Islam. Semoga apa yang saya bahas tadi bisa memberi manfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.